Halo semuanya, kali ini kita latihan lagi. Di sini ada soal. Berikut ini yang merupakan salah satu alasan pengembangan sumber energi terbarukan harus segera diupayakan secara luas. Jadi kalau sumber energi terbarukan itu digunakan untuk menghemat ya. Jadi belum bisa menggantikan energi tak terbarukan. Nah, ini alasannya karena menarik perhatian dunia agar beralih ke sumber energi terbarukan. Salah ya. Seperti yang tadi kita bahas bahwa tidak bisa menggantikan ya. Jadi tidak bisa menggantikan kayak misalkan seluruh orang disuruh pakai panel surya, tidak mungkin. Jadi hanya sebagian orang yang bisa membeli, itu biasanya kalangan menengah ke atas ya. Nah, kemudian melimpahnya ketersediaan batu bara di alam. Ini juga salah ya. Tidak ada, karena sumber energi terbarukan itu bukan batu bara ya. Kemudian proses pengambilan batu bara yang belum didukung dengan teknologi canggih. Ini juga salah. Walaupun teknologinya mau canggih mau tidak, tapi ternyata batu bara itu sudah banyak digunakan ya. Kemudian yang D, meningkatnya kebutuhan listrik yang diimbangi dengan minipisnya sumber energi fosil. Nah, ini benar. Karena memang energi fosil lama-lama itu akan habis. Kemudian yang E, bahan bakar fosil yang semakin mahal. Nah, ini juga salah ya. Karena energi terbarukan itu, misalkan kita beli panel surya, membuat kincir angin gitu ya, raksasa itu, kincir angin raksasa itu butuh biaya yang mahal juga gitu. Dan jadi ini kurang relevan. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berkurangnya ruang terbuka hijau. Kita langsung ke soalnya aja. Pernyataan yang tepat mengenai dampak dari PLTU. PLTU itu adalah pembangkit listrik tenaga uap. Jadi dia tenaga uapnya. Nah, tenaga uap ini diubah menjadi listrik. Nah, ketersediaan air ini menjadi berkurang. Berkurangnya ruang terbuka hijau, terjadi pencemaran lingkungan, menghancurkan mata pencarian nelayan dan petani. Nah, di sini yang tepat itu adalah yang nomor 1, menjadi tempat rekreasi. Ini salah ya. Ini dampaknya, bukan dampak negatif. Ini mungkin yang dimaksud dampak negatif. Jadi menjadi tempat rekreasi ini juga kurang tepat. Karena ini pembangkit listrik ya. Jadi bukan tempat wisata yang bisa dipakai liburan keluarga gitu. Nggak bisa kalau untuk mahasiswa atau orang-orang peserta didik yang mau datang untuk melihat, itu pun dijaga ya, diawasi ketat gitu. Kemudian terjadi pencemaran lingkungan, ini benar. Kemudian meningkatkan pengangguran di wilayah PLTU. Nah, ini juga kurang tepat. Kalau malah tidak mengurangi pengangguran ya, karena ada terserapnya lapangan pekerjaan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Kemudian kita ke nomor 3. Di nomor 3 ini berdasarkan kualitasnya batu bara dibagi menjadi 4 jenis berikut yang merupakan faktor penentu kualitas batu bara. Jadi ini faktor penentu ya, bukan menyebutkan jenis-jenis batu bara. Ini ada lama waktu pembentukan, kedalaman sumur, jenis tanah. Ini kurang tepat ya. Kemudian jenis tanah ini juga kurang tepat. Ya bisa ya, tapi menurut saya kurang tepat. Kemudian jenis tanah, suhu, lama pengambilan. Nah, ini yang paling kurang tepat adalah lama waktu pengambilan ya. Nah, kalau suhu itu benar.
Nah, kemudian jenis tanah ini juga menurut saya kurang tepat. Nah, yang D, tekanan ke dalam posisi C, tekanan, suhu, dan lama pembentukan. Nah, ini benar ini. Ya, tergantung tekanannya. Semakin lama umur batu bara, semakin tinggi kualitasnya ya. Kemudian untuk yang D, tekanan ke dalam posisi batu bara dan jenis mesin yang digunakan. Nah, ini jenis mesin yang digunakan ini juga kurang tepat. Kedalaman posisi batu bara juga tidak mempengaruhi ya. Itu. Kemudian suhu, jenis tanah, dan tekanan. Nah, ini jenis tanahnya kurang tepat. Jadi itu pembahasannya. Nomor 4. Di nomor 4 ini pertanyaannya adalah komponen terbesar penyusun gas alam. Jadi di gas alam itu komponen 90%-nya adalah metana. Ya, kurang lebih 90% itu metana. Kemudian komponen berikut nomor 5 yang berpengaruh terhadap besar energi listrik yang dihasilkan oleh PLTP. PLTP itu tenaga bayu ya. Bayu itu angin. Nah, di sini turbin, rotor, baterai, fotolistrik, dioda. Jadi yang paling benar ya. Nah, ini baterai nggak pakai baterai ya. Baterai untuk apa? Kemudian dioda ini juga kurang tepat karena ini bagian kecil. Fotovoltaik ini juga bukan bagiannya karena yang memutar ini rotor itu bagian dalam ini ya, apa generatornya gitu ya. Jadi ini bagian dalamnya. Jadi kayak apa namanya, besi penggeraknya. Tapi yang menentukan paling tepat itu yang turbinnya ya. Jadi turbin ini ditimbulkan karena kecepatan anginnya. Jadi kalau misalkan putaran yang dikonversikan menjadi energi mekanik itu akan dikonversikan menjadi energi listrik ya oleh generator. Jadi turbin ini penting ya. Turbin itu baling-balingnya itu. Jadi harus dibuat seberapa diameternya atau jari-jarinya atau panjangnya dari pusatnya itu. Itu bagian yang mempengaruhi ya. Ya, jadi yang lainnya juga mempengaruhi tapi paling mempengaruhi yang turbinnya ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 6, aktivitas berikut yang dapat menyumbangkan kadar karbon dioksida di atmosfer adalah memasang sel surya, itu malah mengurangi ya. Pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda mengurangi juga karena tidak ada emisi karbon ya. Kemudian menyalakan lampu pada siang hari. Nah, ini bisa nih. Ini bisa membatasi penggunaan kertas. Oh, ini mengurangi nih. Mengkonsumsi daging setiap hari. Wah, konsumsi daging ya. Konsumsi daging itu ya kurang ini ya. Kurang bisa untuk menyumbangkan atmosfer ya. Karbon dioksida ya. Nah, mungkin ini yang dimaksud itu adalah listrik. Jadi kalau kita menyalakan lampu pada siang hari ini kan dia menggunakan energi listrik ya. Energi listrik itu apa maksudnya ya? Energi listrik ini dibuat dari batu bara. Jadi masih menggunakan energi fosil ya. Batu bara atau fosil ya. Fosil. Nah, gini. Jadi akan menyumbangkan kadar karbon dioksida. Nah, seperti itu.
Kemudian kita beralih ke nomor 7 ya. Nah, kita beralih ke nomor 7. Efek rumah kaca dalam kadar tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh bumi. Ya, ini penting ini. Karena kalau tanpa efek rumah kaca, bumi itu akan membeku ya. Jadi ini apa? Ini bumi ya. Ini atmosfer ini. Nah, ini bumi. Buminya ini akan minus 18 derajat Celcius ini. Kalau tidak ada efek rumah kaca ya. Gitu. Nah, terus jawabannya yang paling tepat coba kita mengubah limbah industri menjadi oksigen. Nah, kurang tepat ini. Mengurangi polusi karbon dioksida, kurang tepat nih. Malah menambah biar terjadi efek rumah kaca ya. Kemudian C menyeimbangkan suhu bumi, benar ini. Nah, mencegah terjadinya lubang pada lapisan ozon, kurang tepat nih. Malah kalau kebanyakan gas rumah kaca bisa menyebabkan lubang, kayak misalkan ini yang menyebabkan lubang di ozon itu klorofluorokarbon atau disingkat CFC ya. Ini dari kulkas atau mesin pendingin. Kemudian memantulkan kembali radiasi materi sehingga tidak ada yang diserap oleh bumi. Oh, salah ya. Dia kalau memantulkan semuanya ya ini tetap dingin ya. Jadi ini menstabilkan. Jadi kalau dia minus 18 derajat Celcius, bumi tidak bisa dihuni. Jadi jawabannya yang C, menyeimbangkan suhu bumi. Untuk nomor 8, lapisan ozon memiliki peranan penting dalam melindungi bumi, yaitu perlindungan dari sinar ultraviolet. Namun lapisan ozon dapat rusak karena meningkatnya gas rumah kaca berikut yang termasuk lapisan ozon ya. Oke, pilihannya sebentar. Nah, ini sudah nih, penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Tidak ya, karena ini ozon itu tadi sudah saya bilang yaitu dari mesin pendingin ya, seperti AC, kulkas ya. Kemudian kalau kalian pakai hairspray ya kan, semprotan nyamuk. Kemudian hairspray dan lain sebagainya. Nah, fungsi menjadi rumah makan. Salah. Ini kalau mengalih fungsikan sama menjadi rumah makan itu berarti karbon dioksidanya bertambah ya karena tidak ada yang menyerap gitu. Gunakan kertas secara berlebihan. Kurang tepat. Kalau kertas berlebihan itu berarti dia akan memotong pohon-pohon lebih banyak untuk diolah menjadi kertas kan gitu. Jadi ini karbon dioksida juga. Menyalakan AC. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian membuang sisa makanan ke tempat sampah. Nah, ini sudah baik ini. Nah, itu jadi salah ya. Jadi yang D yang aktivitas manusia yang dapat merusak lapisan ozon. Oke, kita ke nomor 9. Perhatikan peristiwa berikut. Peristiwa yang terjadi akibat dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ditujukan nomor wilayah pantai yang menjadi daratan. Salah ya. Wilayahnya pantai itu nanti malah semakin tinggi. Gitu. Kemudian berarti nomor tanaman menjadi lebih subur. Ini salah ya. Pulau-pulau kecil akan tenggelam. Nah, betul. Kabut asap. Oh iya, akan ada kabut asap, benar. Punahnya harimau di Sumatera. Ya, bisa juga punah ya, karena adaptasinya kan semakin sulit ya. Jadi yang paling tepat ya 3, 4, 5.
Kemudian berikut ini yang bukan merupakan kerjasama internasional untuk mengurangi gas rumah kaca. Jadi yang bukan itu adalah, kalau IPPC itu tepat ya dia, karena itu merupakan International Panel of Climate Change. Jadi ini ada climate change ya. Di situ itu didirikan tahun 1988 oleh PBB ya. Tujuannya untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Jadi ini salah. Kemudian yang B itu Asia Pacific Partnership of Climate Development and Clean Development and Climate. Jadi ini salah. Ini termasuk ini. Nah, kemudian protokol Kyoto, ini juga termasuk ya. Ya kan? Nah, terus UNFCCC. Wah, CC-nya kurang atau kurang satu. UNFCCC. Ini United National Framework Convention Climate Change ya, on Climate Change, merupakan kesepakatan internasional yang terkait perubahan iklim yang disepakati di Brazil 1992 ya. Sama ini. Jadi ini juga salah ya. Ini juga salah ya, sorry. Yang benar ini OPEC. OPEC itu bukan kerjasama internasional. Nah, tidak tahu ya apa ya OPEC ya, atau kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar. Ya, demikian latihan hari ini yang saya lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.